Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembahasan bisnis, ya, kerjasama bisnis atau istilahnya syirkah. Nah, khususnya kita bahas syirkah, kerjasama bisnis franchise dan bisnis opportunity. Nah, kedua bentuk bisnis ini, kenapa kita bahas? Karena di dalamnya ada harta haram, ada kezaliman dan juga goror. Nah, kita akan mulai dari yang namanya franchise. Franchise atau bahasa Indonesianya waralaba, ini adalah duplikasi bisnis yang telah terbukti sukses untuk digunakan oleh orang lain, ya. Nah, seorang franchisor, ya, pemilik bisnis franchise, ini telah melewati beberapa tahapan yang cukup panjang sehingga dia bisa memfranchisekan usahanya, ya, mulai dari bagaimana membuat sustainable bisnisnya, kemudian profitable bisnisnya, marketable dan yang lainnya, ya. Banyak syarat-syarat yang telah dia lakukan, termasuk juga waktu yang ditempuh, karena sebuah bisnis franchise ini untuk untuk membuktikan bahwa bisnis yang profitable, dia harus berjalan sekian tahun, ya, minimal 5 tahun, dan juga memiliki beberapa cabang sebelum di-franchise-kan. Nah, syarat utama dari semua itu adalah perizinan. Oleh sebab itu, tidak semua bisnis itu bisa mengaku bisnis franchise. Bisnis franchise harus memiliki izin dari Dinas Perindustrian. Izinnya kita sebut sebagai STPW, Surat Tanda Pewaralaba, ya. Nah, ketika seorang pebisnis franchise ini telah mendapatkan izin, baru dia bisa mewaralabakan usahanya. Nah, di mana letak harta haram pemilik bisnis franchise ini? Ini terletak di royalty fee. Oke, Anda menjelaskan, ya. Pertama, seorang franchisee, ya, mitra, ya, sebelum membeli sebuah franchise, dia harus membayar yang namanya franchise fee. Nah, franchise fee ini bervariasi harganya tergantung dari berapa tenar brand tersebut, mulai dari puluhan, ratusan hingga miliaran rupiah hanya untuk bisa memakai brand dan sistemnya. Nah, itu belum termasuk tempat, ya, gedung, outlet, belum termasuk itu dan segala bentuk peralatannya. Kemudian setiap bulan setelah operasional, franchisee diwajibkan membayar royalty fee. Nah, di sini letak kezolimannya. Royalty fee ini bervariasi mulai dari 2, 3, sampai 10% bahkan. Nah, yang menjadi kezaliman adalah ketika bisnis tersebut tidak berjalan sesuai dengan prospektus sang franchisor. Ya, jadi mau untung mau enggak bisnis tersebut di bulan-bulan tersebut, seorang franchisee wajib membayar royalty fee sekian persen dari omset kotor. Kalau dia bandel, maka akan ada konsekuensinya, seperti contohnya ya, pemutusan hubungan kerja. Dan ini istilah bentuk kezalimannya. Karena kadang-kadang bisnis itu nggak sesuai dengan apa yang diutarakan secara presentasi. Sementara kewajibannya tidak menghilangkan tuntutan tersebut. Jadi kalau telah disepakati membayar 3% atau 5% dari omset kotor, ya wajib dibayar tiap bulan. Untung nggak untung wajib bayar. Nah, di sini letak harta haramnya, kezaliman tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke bisnis opportunity. Ya, bisnis opportunity atau bahasa Indonesianya bisnis kemitraan. Ini bisnis kemitraan yang bentuknya murah dan simple. Ya, ini biasanya bentuk-bentuk rombong. Ya, bentuk rombong seperti ya minuman, ya, kemudian makanan-makanan ringan, entah itu donat, entah itu burger dan sejenisnya, ya. Nah, ini biasanya orang bisa bermitra dengan bisnis semacam ini hanya dengan mengeluarkan uang. Ada yang 3, 4, 5, 6, ya 10 juta, sangat murah, ya, dengan janji mereka balik modal kurang dari setahun, ya, karena memang modalnya kecil, ya. Nah, di mana letak goror dari bisnis tersebut? Jadi begini, ya, letak gorornya adalah ketika mereka menjual, ya, bisnis tersebut kepada mitranya. Mereka membuat banyak kata-kata slogan yang mengatakan no franchise fee, no royalty fee, ya. Nah, ya, uang mereka ini memang bukan franchise, tapi kadang-kadang begitu mereka jualan, dia mengaku, oh, waralaba, mengaku franchise, ya. Mau investasi franchise murah, ya, rombong A, rombong B. Nah, inilah bentuk gorornya. Jadi mereka menjual sesuatu yang memang bukan dirinya, ya. Mereka menzolimi bisnis franchise yang sebenarnya, ya, yang mereka butuh proses yang panjang dengan investasi yang sangat besar. Tiba-tiba ada bisnis yang kecil-kecilan dengan nilai yang murah, ya, mengaku-ngaku sebagai bisnis franchise. Nah, customer atau mitra yang nggak ngerti juga ikut-ikutan terpengaruh. Akhirnya dia beli, ya, dan ini otomatis ini membawa dampak jelek kepada bisnis franchise, ya. Yang bisnis franchise harusnya eksklusif, ya, dengan biaya yang tinggi, ya, biaya yang besar, ya, menjadi tidak kurang bermakna lah di mata masyarakat, di mata mitra. Nah, di sana letak gorornya. Jadi ketidakjujuran seorang pebisnis opportunity dalam menjual konsep bisnisnya, yang mengaku-ngaku bisnis franchise agar bisnisnya bisa mudah dijual kepada mitranya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.